pastinya sehat dan gembira kan? Betul. Nah, hari ini hari Minggu loh. Iya. Berarti waktunya kita untuk renungan BKSN. Bulan Kitab Suci Nasional. Oke. Kali ini kalian ditemani sama saya nih, Kak Angel dan Kak Alfi. Oh iya, Kak Angel. Kira-kira adik-adik di rumah ingat nggak ya kita tuh sekarang ada di mana? di mana ya? Pastinya di SMP Ignatius Selamat Riyadi. Ya. Nah, minggu kemarin Kak Reni, Kak Ugan itu sudah menginformasikan tentang pembukaan pendaftaran SMP Selamat Riyadi, Kak. Oh iya. Ada promo loh, Kak. Oh iya, ada promo. Untuk 50 pendaftar pertama, yaitu gratis pembelian formulir, Kak. Oh iya, dengar-dengar nih ya Kak Alfi ya. Ya. Katanya sih udah 49 orang loh yang daftar. Hebat itu. Tapi baru 35 yang udah bayar UGR. Jadi kalau hitung-hitung masih ada 15 orang ya. 15 kurang nih tangannya. 15 orang yang bisa dapetin promo untuk gratis formulir nih. Jadi cepetan yuk, cepetan, gak usah mikir lama-lama ya. Cepetan untuk daftar ke SMP Ignatius Selamat Riyadi. Kalian bisa tanya-tanya dulu nih di link di bawah ini ya. Iya, Atau bisa juga daftar langsung di sekolah kita pastinya. SMP Selamat Riyadi. Oh ya, Kak, untuk pertemuan BKSN kita yang kedua ini temanya apa, Kak ya? Iya, dulu deh Kak Alfi, kita akan lebih enak nih ngobrolnya di situ aja yuk. Oke, Yuk. ayo, siap. Ayo. Ayo. Ya. Di pertemuan BKSN yang kedua ini, kira-kira temanya apa ya? Nah, di pertemuan BKSN yang kedua ini, temanya adalah kita mau sama-sama nih merenungkan tentang Yesus Rajaku. Oh, terus dengan tema Yesus Rajaku tadi, kira-kira tujuannya apa, Kak? Tujuannya di pertemuan ini adalah mengajak kita nih para remaja untuk mengenal Yesus sebagai Raja yang berkuasa di surga. Tapi selain itu, di tema kali ini juga mengajak kita nih para remaja untuk mengenal identitas kita sebagai hamba yang melayani Tuhan dalam diri sesama yang menderita. Wah, kayaknya seru, Kak Angel. Seru banget. Baik, remaja Katolik yang terkasih, marilah kita mengawali pertemuan kita dengan menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Bersama-sama ya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Raja Surgawi, Engkau mengutus Kristus Putramu yang tunggal turun ke dunia untuk menyelamatkan kami. Ia menderita dan wafat, namun kemudian bangkit dengan mulia dan naik ke surga.
Ia menjadi Raja Surgawi yang berkuasa untuk menghakimi manusia. Saat ini kami berkumpul di sini untuk mendalami sabda-Mu. Berkatilah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar dapat memahaminya dan melaksanakannya dalam hidup harian kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para remaja terkasih, marilah kita bersama-sama mendengarkan bacaan kitab suci dan merenungkannya. Pembacaan dari Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan.
Para remaja Katolik yang dikasihi Allah. Ada 3 pertanyaan besar terkait dengan bacaan kitab suci hari ini. Yang pertama, siapakah anak manusia dan apa yang dilakukannya? Yesus sering kali menyebut diri sebagai anak manusia. Mungkin kalian sudah memahami makna dari Yesus anak manusia. Anak manusia adalah pribadi yang datang dari langit, dari surga, dan bukan seorang yang datang dari dunia. Allah memberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Kerajaan yang berada di bawah kuasa anak manusia itu tidak akan pernah musnah. Kristus yang menyatakan diri sebagai anak manusia turun ke dunia manusia untuk menjalankan tugas penyelamatannya. Sesudah menyelesaikan tugasnya, ia akan menjalankan perannya sebagai Raja Surgawi yang berkuasa untuk menentukan siapa yang akan masuk dan siapa yang tidak akan masuk ke dalam kerajaannya. Yang kedua, apa bedanya kelompok kambing dan kelompok domba? Apa yang mereka lakukan dan bagaimana nasib mereka? Anak manusia yang juga adalah raja menyatakan kepada mereka yang ditempatkan di sebelah kanannya sebagai orang-orang yang diberkati oleh Bapanya, yang akan menerima kerajaan yang telah disediakan bagi mereka sejak dunia dijadikan. Mereka layak menerimanya karena selama hidup di dunia, mereka telah melakukan kebaikan-kebaikan kepada Tuhan yang hadir dalam diri orang-orang miskin dan menderita, yang berarti juga dilakukan bagi Tuhan. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan seperti memberi makan orang yang kelaparan dan haus, memberi tumpangan kepada orang asing, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, melawat orang, dan mengunjungi yang dalam penjara. Sebaliknya, orang-orang yang berada di sebelah kiri sang raja akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Gambaran ini menjelaskan kepada orang jahat yang tidak akan tinggal bersama dengan Allah. Mereka akan terpisah jauh dari Allah, dan keadaan ini sama sekali tidak mengenakan. Karena selama hidup mereka di dunia, mereka tidak pernah berbuat apa-apa terhadap sesama yang mengalami penderitaan. Lalu yang ketiga, selama ini aku termasuk kelompok kambing atau kelompok domba? Apa yang harus aku lakukan untuk menjadi hamba yang setia, supaya dapat menjadi kelompok domba yang ada di sebelah kanan itu? Remaja Katolik yang berbahagia, kita telah dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Yesus adalah Raja, maka kita adalah hambanya yang melayani Dia dengan sepenuh hati.
Tuhan Yesus hadir dalam diri orang-orang yang mengalami kesulitan, yang mengalami penderitaan. Karena itu, kita melayani Tuhan dengan melayani sesama yang sedang mengalami kesulitan dan penderitaan. Lalu bagaimana penerapannya dalam hidup kita sehari-hari? Bagaimana kita menjalankannya dalam kegiatan kita sehari-hari? Coba kalian perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang kita jumpai setiap hari. Apakah ada di antara mereka yang mengalami kesulitan? Apakah ada yang mengalami penderitaan? Apakah ada yang mengalami sakit, tertindas, tertekan, yang mengalami putus asa, yang dalam penjara, yang membutuhkan pakaian, membutuhkan makanan, dan lain sebagainya? Ketika kita melihat orang tua kita misalnya, mereka mengalami kesulitan dalam pekerjaannya, apakah kita sebagai anaknya langsung membantu meringankan pekerjaan mereka? Ketika kita melihat teman kita sakit, mengalami putus asa, depresi, sedih, apakah kita membantu menguatkannya, merawatnya jika dia sakit, mendoakan kesembuhannya? Ketika kita melihat orang kelaparan, apakah kita juga menyisihkan sebagian dari makanan kita untuk mereka? Remaja Katolik yang saya kasihi, jika kita peduli, solider kepada mereka yang menderita, itu artinya kita sudah melayani Tuhan. Semoga kita semua memiliki hati seorang hamba yang bersedia melayani Tuhan lewat sesama kita. Amin. Marilah kita mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, jadikanlah kami tangan-tangan kasih-Mu bagi sesama yang membutuhkan. Tolonglah kami agar mampu aksi nyata bagi sesama yang menderita. Dengan demikian, mereka dapat mengalami kasih-Mu yang hadir dalam kehidupan ini. Berkatilah kami dan orang-orang yang akan kami jumpai, agar kami semua dapat mengalami karya keselamatan-Mu di dunia ini dan kelak di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita menyanyikan Yesus Raja segala raja bersama-sama. Afrika
Betul Kak. Jadi memang kita harus lebih sering peduli terhadap orang-orang sekitar kita, terutama mereka yang sedang susah dan sedang menderita Kak. Betul banget Kak Alfi. Tapi nih Kak Alfi, tidak terasa nih kita sudah ada di penghujung acara. Iya Kak. Tapi sebelum kita akhiri pertemuan kita ajak adik-adik SD kelas 6 dulu yuk. Iya, Untuk benar. segera mendaftar SMP sama Yanti. Iya, jangan kelamaan ya mikirnya. Caranya kalian bisa tanya-tanya nih di link di bawah ini, ya kan? Atau bisa juga datang langsung ke sekolah kita ya. Oh, Nah, oke lah adik-adik. Saya Kak Angel dan saya Kak Alfi. kami undur diri dan sampai jumpa